Sehat ya semuanya. Angin pagi-pagi anginnya kencang. Angin utara sudahlah tiba. Selamat pagi adik-adik. Salam sejahtera dari para pelayan PA GPIB Nazaret. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa rahmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada pagi hari yang indah ini, kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas perlindungan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam tadi. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami dan hadirlah di tengah-tengah kami. Layakan kami mengikuti ibadah dengan tekun dan hikmat. Berkati anak-anak yang ada saat ini yang setia mengikuti ibadah minggu ini, karena kami sungguh-sungguh berterima kasih atas karunia-Mu. Terimalah pujian dan syukur kami, dan ampunilah segala kelemahan, kekurangan, dan kesalahan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur pujian saat ini dari Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Mazmur 41 ayat 1 sampai 4. Yang menyatakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermalukan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Adik-adik, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 136 dengan judul Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu tersingkaplah siapapun sesungguhnya.
hati dan pikiranmu untuk mendengarkan dan mengikuti berita keselamatan. Vivi, pinjem ya. biar kelihatan keren gitu. Halo, tutu. Hari ini Oma Vio mau nyapa tutu yang cantik kayak Oma. Yang ganteng, ya. Selamat pagi, tutu. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya kelihatannya kabarnya baik. Oma Vio senang melihatnya. Apalagi ya? Oma mau ngomong apa lagi ya? Oh iya, tutu semua udah siap belum? Mau dengerin cerita dari Alkitab? Udah siap? Oh iya. Masih lihat sih sudah pada siap. Oma seneng. Oma keren ya. Pinjem sama Vivi. Gak apa-apa. Oma sehat gak apa-apa. Oma gak corona. Gak. Puji Tuhan ya. Cucu ya. Cucu ya udah dengerin aja deh ceritanya ya, duduk yang manis. Ya udah sana deh. Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang selalu Tuhan berikan hingga saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memimpin kami, mau memberkati dan memberikan kami kepandaian agar kami bisa mendengarkan, mengerti, juga melaksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita baca ya Alkitabnya dari Matius 8 ayat 1 sampai 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa
sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Nah, adik-adik, Enci mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah mendengar istilah lepra atau kusta? Ya, adik-adik, penyakit kusta atau lepra itu merupakan salah satu jenis penyakit kulit, adik-adik. Bentuknya bercak putih pada kulit menyerupai panu. Bahkan ada yang berbentuk bintil-bintil kehijau-hijauan atau kemerah-merahan, adik-adik. Penyakit ini memang dapat menular melalui kontak langsung dengan pasien atau melalui udara, adik-adik. Tetapi kusta atau lepra bukanlah penyakit kutukan atau bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adik-adik. Yang paling utama adalah semua anggota keluarga harus menjaga imun tubuhnya agar tetap kuat. Tidak bertukar peralatan mandi, pakaian, makanan, atau sendok, piring, gelas dengan si penderita penyakit ini, adik-adik. Adik-adik, penyakit kusta berasal dari bakteri. Jadi, selama keluarga aktif memberikan makanan yang bergizi, meminum obat dengan teratur dan rutin memeriksakan diri ke puskesmas, penyakit ini akan sembuh, adik-adik. Semuanya sangat tergantung pada semangat untuk sembuh dari dalam diri pasien, adik-adik, dan kedisiplinan dalam melaksanakan aturan kesehatan, adik-adik. Adik-adik, sekarang kita saksikan film atau video ini dulu ya. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa, sebagai bukti bagi mereka. Adik-adik, orang kusta yang adik-adik lihat tadi berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Adik-adik, asal kata Tuan yang dipakai seorang kusta dalam bahasa Yunaninya kurios, dalam bahasa Inggrisnya Lord. Adik-adik pernah mendengar istilah Lord of the Lord enggak? Atau Tuan di atas segala Tuan? Nah, melalui kata Tuan atau Lord yang dipakai si penderita kusta ini saat memanggil Tuhan Yesus tadi, dia mau mengatakan kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuan di atas segala Tuan. Artinya posisinya Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya. Kemahakuasaan yang dimiliki Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya, adik-adik. Sungguh luar biasa iman yang dimiliki oleh si penderita kusta tadi. Nah, dia benar-benar mengakui
bahwa hanya kuasa Tuhan Yesus sajalah yang dapat menyembuhkannya adik-adik. Kekuasaan apapun di dunia ini tidak dapat menyembuhkannya. Tidak ada keraguan-raguan di dalam hatinya adik-adik. Dia benar-benar yakin pasti Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Keren banget ya adik-adik keyakinan yang dimiliki si penderita kusta tadi adik-adik. Siapa? Hayo yang mau memiliki keyakinan seperti yang dimiliki oleh si penderita kusta tadi. Ji mau? Pasti adik-adik juga mau kan? Lalu apa selanjutnya? Jawaban yang Tuhan Yesus katakan. Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah adik-adik, dengan penuh kasih sayang, Tuhan Yesus menyembuhkannya. Tuhan Yesus tidak merasa jijik atau takut sama sekali, tidak, dengan kondisi si penderita kusta tadi adik-adik. Adik-adik, kenapa ya Tuhan Yesus langsung memberikan kesembuhan bagi si penderita kusta tadi? Ya, yang pertama, si penderita kusta langsung mendatangi Tuhan Yesus. Yang kedua, ia benar-benar mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, ia yakin akan disembuhkan Tuhan Yesus. Begitu adik-adik. Adik-adik, semua keadaan yang tidak baik dapat berubah menjadi baik. Pasti melalui sebuah proses adik-adik. Yang penting kita harus yakin, benar-benar percaya bahwa kemahakuasaan Tuhan Yesus melampaui kekuasaan yang dimiliki siapapun juga adik-adik. Contohnya, kekuasaan Tuhan melalui para dokter. Apabila kita sakit, kita harus ke dokter. Kita harus patuh untuk minum obat, makan, minum, dan vitamin yang diberikan. Ya, kita juga harus patuh pada protokol kesehatan. Begitu adik-adik. Adik-adik, makna atau arti dari ayat yang keempat, Tuhan Yesus tidak memerintahkan si penderita kusta untuk pergi ke sana kemari sambil memamerkan kesembuhan yang dialaminya. Karena satu, kesembuhan yang dialami oleh orang yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda adik-adik. Yang kedua, Tuhan Yesus tidak mau semua orang percaya kepadanya hanya karena melihat kesembuhan yang dialami oleh si penderita kusta tadi adik-adik. Tetapi yang paling utama bagi Tuhan Yesus adalah keyakinan hati, ketaatan, dan kepatuhan kita. Dengan kata lain, percaya pada Tuhan Yesus hanya karena mau sembuh. Itu bukanlah sikap yang tepat adik-adik. Sebaliknya adik-adik, Tuhan Yesus memerintahkan agar si penderita kusta itu harus terlebih dahulu mendatangi para imam untuk menunjukkan keadaan dirinya yang sudah sembuh adik-adik. Sehingga para imam akhirnya mengatakan dia sembuh. Mengapa? Karena itu adalah tugas para imam adik-adik. Tuhan Yesus sangat menghormati
dan menghargai para imam adik-adik. Nah adik-adik, siapa saja ayo yang dapat merasakan kemahakuasaan Tuhan? Ya, semua orang yang yakin dan percaya akan kemahakuasaan Tuhan Yesus adik-adik, serta patuh juga taat melaksanakan semua aturan yang diberikan adik-adik. Belajar dari kisah penderita kusta tadi bahwa untuk memperoleh kesembuhan dari Tuhan Yesus harus memiliki kerendahan hati dan patuh serta taat adik-adik. Kita harus selalu setia, patuh, dan taat dalam meyakini kemahakuasaan Tuhan Yesus di dalam hidup kita, dalam segala kondisi, baik maupun tidak baik, sehat maupun sakit. Begitu adik-adik. Sudahkah adik-adik benar-benar meyakini kemahakuasaan yang dimiliki Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat berkuasa di setiap kehidupan kita manusia adik-adik. Nah, untuk dapat menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus, kita harus mentaati semua aturan yang ada adik-adik. Terapkan protokol kesehatan, semangat, bersukacita, rajin menjadi saksi Kristus di sekolah walaupun masih online, dengan rajin mengerjakan tugas dan lain-lain adik-adik. Oke adik-adik? Baik adik-adik, sampai di sini dulu ya cerita Ci Vivi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kiranya Tuhan Yesus memberikan kita semua kemampuan untuk dapat selalu menyaksikan kemahakuasaan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita merespon pemberitaan firman Tuhan tadi dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 242 bait pertama dan ketiga, Ajaib Benar Anugerah.
aktivitas Minggu tanggal 24 Januari 2021. Adik-adik, aktivitas pada hari ini, adik-adik, ayo tuliskan sikap dan perbuatan yang mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus yang sudah kamu lakukan. Kelas Alkitabnya tadi kita sudah baca Matius 8 ayat 1 sampai 4. Adik-adik, pertanyaannya sudah tersedia di Google Form. Adik-adik harus rajin mengerjakan aktivitas, karena aktivitas ini sebagai daftar kehadiran adik-adik. Adik-adik, selamat mengerjakan. Bagi yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirimkan ke grup WA Anak Tanggung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan doa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPB Jemaat Nazaret secara online, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sertai kami dan lindungi kami setiap saat di dalam keluarga kami, bersama orang tua dan kakak, adik, serta saudara-saudara kami yang Engkau kasihi. Berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Berikanlah kesehatan yang baik kepada mereka. Ya Tuhan Yesus, ajari kami selalu mengingat kasih dan kebaikan-Mu, agar hidup selalu bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mau datang kepadamu. Tolonglah kami di dalam mengatasi kesulitan-kesulitan, karena bagi-Mu tidak ada yang sulit. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah kami dalam kami mengikuti pelajaran. Tuhan Yesus, berikanlah adik-adik kepintaran, kepandaian, dan kecerdasan di dalam mengikuti pelajaran di sekolah walaupun secara online. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan para pemimpin gereja kami, agar mereka dikaruniakan roh dan hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga gereja GPB di Indonesia, terutama gereja kami GPB Jemaat Nazaret. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Pendeta kami, Bapak Henry Yakob, di dalam pelayanannya, dan berkati juga di dalam kehidupan bersama keluarga terkasih. Tuhan Yesus, berkatilah pemerintahan kami, negara Republik Indonesia. Berkati juga Presiden dan Wakil Presiden, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus berikan hikmat di dalam memimpin pemerintahan bangsa negara Indonesia, agar damai sejahtera dan sukacita selalu bersamanya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit. Tuhan akan jamah semua sakit yang ia derita, dan sembuhkan mereka supaya dapat sehat kembali dan dapat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak secara daring. Tuhan Yesus, tolong para pelayan-pelayan-Mu, Engku dan Enci, agar selalu mengedepankan-Mu daripada diri mereka sendiri. Tuhan Yesus, berkatilah para pelayan Pelkat PA yang senantiasa melayani Tuhan dengan baik, benar, dan sukacita, agar kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan yang baik, berkat, dan damai sejahtera. Tuhan Yesus, tolong mampukan kami untuk menjadi hamba-Mu yang setia dalam melakukan pekerjaan-Mu dengan bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Ampuni kami dan baharuilah kami ya Tuhan, agar kami tahu menentukan sikap yang benar terhadap sesama kami. Dengar dan sambut doa ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus,
yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan. Untuk itu kita sambut dari Kidung Ceria nomor 217, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas setiap berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami semua. Terima kasih atas setiap napas kehidupan yang masih Kau berikan bagi kami. Ya Bapa, kami telah memberikan apa yang kami miliki demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan Engkau berkati. Kiranya juga persembahan ini dapat kami gunakan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Warta PA Minggu 24 Januari 2021. Adik-adik, IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi, adik-adik. Sedangkan yang kedua, penyerahan persembahan. Adik-adik bisa masukkan dalam amplop persembahannya. Adik-adik bisa langsung bawa ke gereja GPB Nazaret, atau adik-adik bisa melalui transfer ke rekening gereja Nazaret. Yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Kak Ines dan Enci Cindy. Nah, bagi adik-adik yang mau mendaftarkan, bisa menghubungi Enci Vivi. Sedangkan yang keempat, adik-adik harus rajin mengerjakan aktivitas ya. Karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik di IHMPA. Yang kelima, berita sukacita. Selamat ulang tahun untuk Enci Santi pada tanggal 18 Januari 2021. Tuhan memberkati, memberikan umur panjang kepada Enci Santi. Terima kasih. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita hari ini. Untuk itu kita semua berdiri ya adik-adik.
Dan kita bernyanyi dari Kidung Ceria 267, bait pertama dan keempat. Siapa yang berpegang? Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ibadah sudah boleh berjalan dengan baik hingga selesai. Terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Kiranya kasih Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita saat teduh sejenak ya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.